Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan adik-adik dari Takman ya, mempercayai kami di Kabupaten Cilenis untuk mengadakan apa istilahnya bukan PKM ya, Melakukan wawancara sih ya. Alhamdulillah KWT ini kita berdiri tahun 2020. Terus 2021 itu kita diajukan oleh PPL dari DKPP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk pengajuan dana hibah. Nah, kami dapat dana hibah ini tahun 2021. Dan dana hibah itu tidak sedikit dan besar ya, 50 juta. Tapi itu diperuntukkan untuk keperluan KWT, dari mulai rumah bibit, pengolahan lahan, pupuk dan sebagainya. Dan itu dilaporkan berdasarkan SPG sejumlah uang tersebut. Dan memang semuanya berdasarkan 50 juta juga. Dia berbentuk lahan seperti ini, kayak sawit, kayak rumah bibit dan lain sebagainya. Nah, dari 2021 ini kita punya target dari dinas itu 5 tahun. Kalau 5 tahun itu kita bisa istilahnya memanfaatkan dana itu, lahan ini gitu ya, berarti kita sudah dibilang bagus, kita berarti udah mandiri, udah bisa beli pupuk, beli bibit gitu dari olahan uang tersebut gitu. Dan kita ini sudah berjalan 4 tahun dari 2001 ini ya, alhamdulillah masih bertahan. Di KWT lain ada juga yang seperti kita kan, angkatan kita tuh ada 23 KWT ya, dari Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Selatan, Panas Areal, terus satu lagi dan Bogor Selatan ini juga banyak. Tidak hanya Cilenis aja, ada Bunga Bakung, ada Serengwangi, ada yang di Pertamanya juga ada. Tapi kita masih bisa bertahan. Di Bogor Selatan itu tinggal dua ya, dua. Kalau pertama Bogor apa teh? Bogor Pertamaya yang di Bogor Selatan. Yang lainnya udah pada hancurnya karena lahan, karena MSDM-nya ya. Dan kurang-kurangnya kan kita ini sifatnya swadaya. Kita berjumlah 25 orang awal, sekarang tinggal 13. Kemana kah ya? Tanya ada yang punya bayi, ada yang kerja, karena kan kita swadaya. Dan kita juga tidak ada paksaan ya untuk mereka. Dan jadwal yang biasanya kita lakukan ini dari jam 9 sampai jam sebelum zuhur, kalau jam 9. Dan itu juga tidak full tiap hari, ada tiket, ada jam tiket ya. Ada tiket. Minimal itu yang hadir paling 3 orang. Itu terutama untuk nyiram aja. Kalau tanamannya nggak fungsi, paling kita nyiram aja. Terus kalau misalnya terkait kayak apa gitu, kita biasanya kerja bakti sama-sama gitu, biar nggak terlalu capek. Berarti selalu rutin ya? Rutin itu dilakukan. Kalau misalnya untuk komoditas yang ada di kita itu ada 6 komponen. Pertama, apotek hidup. Apotek hidup seperti kayak kangkung, bayam, warna hidup itu ya, warna hidup, kangkung, bayam gitu. Terus apotek hidup kayak kunyit, kita ada serai, kunyit, jahe, kayak buat obat-obatan. Jadi ada kelompok-kelompoknya gitu ya? Ada 6 komoditas. 6 komoditas. Ya. Pertama, apotek hidup, seperti yang tadi Bapak kata. Terus warung hidup kayak kangkung, cabai gitu. Itu kita punya kalau di KWT itu pokok itu kayak kangkung, bayam, cacing, tomat, cabai itu memang harus ada. Untuk yang lainnya kayak timun, kayak kacang panjang itu sih kalau misalnya kita mau coba nanam bisa nggak apa-apa. Tapi yang 5 itu memang harus ada di KWT. Itu persyaratan dulu waktu kita pertama mendirikan KWT. Semua untuk semua KWT itu 5 itu harus ada. Terus komoditas yang lainnya ada bank hidup. Bank hidup seperti kayak apa tuh, pohon pisang, gitu ya, paya. Kalau misalnya mau dijual kan itu untuk menambah omset. Tapi selama ini kita nggak jual, paling dibagi gitu, kalau matang dibagi. Tapi di sini juga Bu. Di sini udah kayak sirsak itu kan, terus masuk bank hidup. Terus lumbung hidupnya apa? Kayak singkong, lumbung hidup ya, gitu singkong.
Terus perikanan juga kita ada punya Budik Jamber, budidaya ikan dalam ember. Terus untuk peternakannya kita punya madu, sebutnya madu trigona. Madu Yang di trigona. bawah itu ya? Iya, di bawah itu madu trigona. Dulu juga kita pernah dapat bantuan ayam 500 ekor karena kondisinya di kita dekat sungai, jadi tuh habis sama apa namanya caranya cecar musang habis gitu habis. Terus pemeliharaan dulu kalau ayam kita repot gitu kan ya, bapak-bapak itu juga dibantu sama Pak RT ya. Nah kalau nggak dibantu sama Pak RT mah udah deh kita keluar. Tapi itu dalam jangka waktu berapa bulan ya? 6 apa 5. Nah, itu juga kita bagi-bagi ke anggota yang punya lahan, anggota yang punya lahan atau kandang gitu kita kasih. Tapi yang di anggota masih ada beberapa ayamnya. Tapi kalau di kita udah habis ya. Gitu. Jadi tadi sejak itu mengenai apa sih kelompok ini ya, kelompok Ciriris ini. Kalau boleh tahu tujuan ibu gitu? Tujuannya sih awalnya kita cuma berbicara biasa aja ya, sama Pak RW itu sama Bu RW. Ada tanah sebetulnya di atas, tanahnya di atas di RT 2. Terus apa nggak salah ya kita bikin buat kerajinan gitu ya, buat kegiatan gitu ya, kerjaan gitu ya, sosialisasi ya. Jadi aktif ya, gitu ya. Pak RW ayo kita ajukan ke kelurahan, dari kelurahan ke DKPP, Tanah Pertanian. Dan kan di ACC. Terus untuk pengajuan yang dana hibah itu tanahnya harus bersertifikat. Sedangkan di atas kan nggak ada ya, bisa karena nggak ada bisa. sertifikatnya. Kemudian yang punya orang Jakarta juga agak susah pengurusannya. Kebetulan sini ada lahan kosong, jadi kita pakai yang di sini. Ini sangat pribadi. Nah, karena ada sertifikatnya, jadi untuk pengajuan dana hibah itu kita bisa gitu. Nah, di ACC lah ya di KPP. Alhamdulillah sampai sekarang kita bertahannya karena apa? Dari hasil panen ini kita udah bisa beli pupuk, bikin sendiri ya, tanpa udah lepas dari uang 50 juta itu. Dan yang selalu saya setiap panen itu kita sisihkan 40% nanti buat anggota, Buat dan juga THR. lebaran setahun sekali. Karena kan mereka nggak digaji. Mungkin kalau dari sayuran-sayuran sih ya, kalau misalnya kita udah panen sekali 2 kali ada sisa kita bagi gitu. Udah panen Bu? Udah, kita ada lagi pembenahan ya, udah panen kemarin ini. Kita lagi pembenahan lahan karena itu kan ada kenteng dari bank sampah. Kita juga ada bank sampah. Nah, kentengnya itu nggak dipakai, makanya kita pakai ke sini gitu. Biar tanahnya nggak turun terus. Dari sana kan kalau hujan kan airnya turunnya ke sini. Jadi turun terus kan. Kalau pakai kenteng insya Allah sih enggak. Gitu. Memang lagi sengaja itu pembenahan ini lahan, makanya belum ada panen sekarang. Berarti belum ada penanaman lagi. Ini lagi penanaman, ada kangkung, ada belum pada jadi. Kalau cabai itu kan musim hujan susah ya. Iya. Kemarin juga nanam apa? Timun ya, timun, kacang panjang lagi nanam cuma belum tumbuh. Biasa kalau yang cepat tuh panen apa Bu? Kangkung sama bayam, Kangkung bayam. itu cuma 1 bulan. Iya. Kalau kayak terong, cabai, ya, Itu kan yang kita ada dulu ya Bu? itu 3 bulan sekali panen, baru kita panen. Tapi berkali-kali panen, kalau udah panen nanti seminggu ada lagi panen lagi. Jadi misalnya sehari dapat 1,5 kilo, nanti 3 hari 4 hari dapat 1 kilo gitu. Bertahap. Ya, bertahap. Ya. Lahan yang kita dipakai di sini kan kurang lebih 300 meter. Kalau yang bawah sampai bawah sini sih 700 ya. Cuma yang kita gunakan buat sayur ini 300, kurang lebih 300 meter. Gitu. Selanjutnya Ibu, sejak berdirinya Ciriris ini ada gak Bu program yang udah direalisasikan atau akan direalisasikan? Kalau program untuk yang panjangnya sih belum ya, kita kerjasama kan dengan DKPP. Kalau jangka pendeknya kita emang suka ngadain dasar-dasar itu berdasarkan informasi dari DKPP juga. Kalau nggak dari kelurahan kota, kelurahan gitu, bawa pemanasan dasar gitu, dari hasil panen kita siapa aja nih KWT mana aja nih bisa panen gitu. Kita itu. Bisa dilakukan di mana sih Bu? Kalau nggak di balai kota, terus di kelurahan lain. Biasanya sih juga di tanah Sarela, di kelurahan mana gitu kan. Juga gitu. Berarti dari hasil tanaman ini ada produksi yang dihasilkan Bu? Iya, kayak kangkung itu lebih cepat kangkung dari Brazil. Ada
ada produk lain kayak itu kan saya lihat di katalog ibu ada yang apa sih kayak keripik gitu. Oh itu produk olahan. Oh, produk UMKM. Produk olahan ini UMKM Ada dari produk KWT. Jadi olahan. kita punya produk olahan dari KWT. Kayak minuman bunga telang, itu kan ada isinya bunganya ya. Terus ada juga Daya-daya. daya beragi, terus donat daya merah. Nah, yang sering di itu sih kayak itu bunga telang sama madu trigona. Kalau kayak itu berdasarkan pesanan aja. Tapi suka ada selalu aja yang berkesan gitu. Kalau ini kan kayak minuman bunga telang kita kan bersama senggan. Bukan dengan seng. Itu kita kerjasama sama madu juga kita kerjasama. Jadi dikirim nanti sebulan sekali. Tergantung informasi dari sana, misalnya habis serang kita. Terus kalau misalnya ada dari DKPP pesen gitu, Bisa. Jadi dadakan aja ya. Tergantung pesanan ya, Bu, ya. untuk pemasaran lebih ini kita belum ya. Walaupun beberapa kali pernah kita bisnis itu, tapi nggak maksudnya responnya kurang gitu. Jadi kita ikut pasar masalah itu. Oh jadi lebih ke secara langsung ya, Iya, kalau misalnya melalui media sosial itu kurang ya. Kurang. Tapi kalau untuk memperkenalkan series kita kerja sama Pak siapa kan ya? Kalau setiap ada kegiatan Kemana ya? itu yang suka bikin video di Pak Anjar ya? Ya, Pak. Bukan, Cak. Anu kamari kesini kan waktu ada syukuran, iya itu Anjar teh salama apa mana Anjar sih? ya, Pak. Kita suka sih kalau untuk Yang diviralin gitu kan. Ya, Konten. kalau misalnya sudah ada kegiatan, dia pasti datang ke sini ikut apa untuk memperkenalkan diri. Ciriwi sendiri ya kita punya singkatannya. Apa itu? Bukannya dari bunga kol itu bukan ya. Cipaku Ribun wilayahnya Sejuk. Saya punya sejuk. Lagi dikali. Tapi komunitas ini ada sosial medianya. Belum sih secara ada sih Instagram ada yang Instagram ada ya. Masih aktif gitu? Masih aktif Oh nama Instagram apa? Instagram KWT Ciriwis KWT titik Ciriwis. Facebooknya juga sama? Sama kayaknya ya? Facebook aku nggak ini nggak buka. Oh Pak RT ya yang membuka ya. Kalau aku Instagram. Soalnya kan zaman sekarang lebih Iya. gampang dikenal lewat sosial media. Nggak masalahnya gini kita tuh pengennya ada anak muda gitu ya. Kan emak-emak nih. Kadang suka lupa juga gitu mau udah kegiatan ya mau Instagram mau dimasukin Instagram lupa gitu udah berapa hari baru ingat baru dimasukin satu posting gitu. Jadi tidak segar pemikirannya. Ada memang ada anak mudanya harusnya tapi kan susah. Zaman sekarang masih susah anak muda. Jangan kan orang lain anak ibu sendiri nggak mau ada sih. Gitu kayak gitu. Tadi pertanyaan terakhir sebenarnya ada nggak sih biayanya gitu kan cuman tadi ibu udah sempat bilang juga ya kalau misalnya dari hasil ini udah bisa menghasilkan sendiri gitu ya. Paling itu kalau misalnya untuk pengeluaran si bibit-bibit itu Iya, setiap paling bulan, setiap atau- bulan kalau setiap bulan air yang pasti air ya air kita kan pakai pump. Setiap bulan kita ambil dari hasil panen. Kalau bibit itu kan kita sesuai dengan kondisi aja. Kalau kita apa nih yang habis kita beli satu kan 30 atau 30. Kalau misalnya kayak ayam merah gitu kadang kita suka bibitin bibitnya tuh ya tuh. Jadi kita jarang beli kalau ayam merah bibitnya suka dibikin bibit gitu. Terus kayak kangkung kayak bayam aja sih yang kita beli terong kayak gitu. Tomat ya. Kadang-kadang tomat juga kan dari rumah suka ada tomat yang itu kita tanam. Oh, bisa ya, Bu? Bisa itu bawa ke Daun bawang tuh juga Iya, bisa ya. daun bawang, ya kayak gitu tuh bawang kita ada ya. Bawa ke sini. kalau kayak kangkung gitu-gitu ditanamnya hidroponik atau dulu Kita ada hidroponik, cuma nggak maksimal dipakai karena Boleh. apa? Pertamanya itu bocor, keduanya harus pakai saung. Iya betul. Nah, karena kenapa harus pakai saung? Kalau enggak kan yang adeniknya itu kan mahal. Jadi tercampur air kalau misalnya hujan, air hujan tercampur air nanti nggak maksimal. Kan punya bank sampah. Bank sampah kan ngumpulin 2 sampah ya.
anorganik dan organik. Nah, anorganiknya itu ditarik sama DLH. Kalau organiknya itu kita kelola di sini di KWT. Kita punya komposer itu di belakang ya. Ada yang sampah-sampah organik kita simpan. Nanti ada airnya dari keran diambil. Nah, airnya itu kita campur. Nunggu dulu beberapa bulan dicampur dengan air biasa. Berarti diproses Jadi sama ibu-ibu di sini juga. Iya, itu sama Pak RT. Jadi kita udah punya bank sampah. Bank sampah itu kan salah satu dari kegiatan KWT juga. Waktu itu kita ikut lomba Bogor Bersih tahun 2022 dan juara 1 dapat juara 1. Nah, itu syaratnya harus ada bank sampah. Nah, kita dirikan bank sampah gitu. Terus 2023 kita dapat lomba pemanfaatan pekarangan tingkat provinsi. Kita dapat harapan 1. Nah, saingannya banyak ya. Iya, 27 kota. Terus yang tahun 2023 juga kita dapat lomba Bogor Bersih. Tadi juara harapan 1. Pas 2024 kita ikut lagi lomba Bogor Bersih juara 2. Alhamdulillah kita dapat juara 2. Nah, itu prestasi yang udah didapat ya. Nah, kalau bank sampah itu sendiri kita punya apa sih kemarin sih waktu ke Bandung si Bapak dapat ya. Waktu ke Bandung dapat sertifikat itu mengenai Proklin. Sampai ke Bandung. Iya. Program kampung iklim. Kita punya penghargaan itu dari Bandung. Dalam pemilahan sampah itu. Kan kalau di Cipaku bank sampah cuma ada 1, cuma di sini aja bank sampah Jeruk. Jadi lokasinya memang kebetulan itu bank sampah itu kan 1 RW, cuma kebetulan lokasinya ada di RT 3. Ini RT 3 dan KWT juga ini program RW, tapi lokasinya kebetulan ada di RT 3 juga. Ini itu kegiatan RW ya. Alhamdulillah warga kami campur dari RT 1, RT 2, RT 3. Nanti kerekam. Ibu kalau ciri-cirinya ada Gak apa-apa. ada tagline gitu gak sih? Iya, tagline-nya misalnya ciri-ciri apa gitu. Iya, iya, iya. Iya, hanya sentil pure gitu aja. Cuma gorengannya Ada sebenarnya lagunya. Ada apa lagunya? Suka hati ke KWT irilis. Gitu. Apa nggak siapa nggak Bu? Makanya siapa yang suka hati aja ke KWT gitu. Jadi ada lagunya ya. Ya, ada lagunya. Lagunya apa tuh? Ada. Ciriwis gitu. Kita Cipaku bilangnya setuju. Ya. Itu ada yang mau tanya ke anggota, mangga keluh kesahnya gitu. Saya kan nggak tahu ya sebagai ketua. Apa sih dari anggota? Bu RW-nya ini. Alhamdulillah ada Banyak kayak kita satu bisa menanam di rumah. Silaturahmi. Alhamdulillah silaturahminya ya. Kita kan kalau nyari jauh-jauh, misalkan kita mau bikin Indomie ya, di atas ada kenapa nggak diambil aja tanaman kita sendiri gitu kan. Daripada warung gedor-gedor fokus ya gitu istilahnya ada manfaatnya banyak manfaatnya. Satu kita bisa Bu Yos minta dibikinin dong, bisa kan? Bisa kan kita anggota bisa. dikasih semua. Sebetulnya yang dari KWT itu bisa diterapkan di rumah untuk Di rumah. Ada beberapa anggota yang ikut menanam kayak di KWT ini punya lahan sedikit nih, pemanfaatan lahan di pot-pot apa di bekas apa itu kecap apa botol gitu, mereka bisa manfaatkan. Kalau bibit tinggal ngambil di kita di sini di KWT yang sudah di semai ya di KWT tuh. Pagi Bu RW. Ya, kayaknya kalau sakit tuh. Tapi dekat-dekat ini mau ada program gitu nggak Bu? Kebetulan belum ada. belum kebayang. Belum. Iya, kebetulan kan sekarang juga mau lebaran ya. Biasanya mendekati lebaran itu dari DKPP itu paling bazar. Biasanya di balai kota kalau bulan puasa. Kayak bazarnya tuh ngejual hasil panen. Hasil panen. Hasil Iya. panen. Kita hasil panen tuh dijual. Ini Kayak kan warung sayur gitu ya? Iya, ini kan apa namanya sayuran organik ya. Paling kita jual itu harga 5.000 per 300 gram, kalau nggak 250 gram. Nah, lebih murah kan ya? Coba kalau di swalayan sayuran organik seikat gini aja 14.000. Kita masih mending gitu
untuk menentukan rakyat masyarakat aja gitu, bahwa kita dari hasil KWP itu ada produk KWP yang tidak mahal gitu. Tapi kalau udah sampai ke swalayan pasti mahal. Ya. Tapi dengan Kita catatan nggak ada channel ke swalayan karena apa? Prosesnya juga susah. Nah, kita harus punya sertifikat lahan. Sertifikat lahan itu kan bayar juga. Bayarnya nggak sedikit. Dengar-dengar sih mahal, katanya harus 5 juta. Aduh kaget nih. Penghasilan kita paling berapa gitu kan. Ya udah ikut-ikut program dari dinas aja gitu. Di KPP sama ini gitu. Tapi kita punya rencana juga nih untuk kedepannya, tapi belum saya sampaikan ke ibu-ibu yang lain ya. Hanya baru beberapa orang. Nah, gimana kalau misalnya kita punya panen setiap hari ini kita jualan di Perumda kan suka banyak yang senang. Di atas ya, Bu. Iya. Tapi selama ini juga kalau misalnya panen berlimpah kita suka WA aja sama RT yang di Perumda. Kita warga juga panenin. banyak sih. Iya. Warga juga banyak. Iya. Sebelum keluar warga udah habis duluan. Warga, kan? iya, kalau lagi panen, Nggak kalau ada misalnya apa-apa. banyak masih lebih gitu dari apa gitu warga, kita ke atas gitu, kalau ke RT RW yang di Perumda kita panen nih gitu, Senda gitu, itu bawa sekalian gitu. Iya. Tapi sejauh ini kunjungannya udah dari beberapa. Kalau kunjungan kita biasanya dari TKD. Ya, kalau masing-masing sekolah kan udah punya channelnya sendiri-sendiri. Kayak si Cipaku, dia kunjungannya ke pertanian yang di dekat trail itu. Oh iya iya. Pertanian yang di situ. Walaupun kita udah bicarakan di kita ada KWT, mereka sudah punya channel ke sana. Kalau TK Andri memang ke sini aja. Kemarin juga ada dari SD mana tuh yang waktu musim hujan. Saya batalin karena musim hujan ya, lagian tanamannya kita nggak ada tanaman, memang lagi pengolahan lahan gitu. Mungkin nanti katanya setelah lebaran atau sebelum lebaran dia info lagi. Tapi sejauh ini banyak ya, Bu? Iya ada, kalau kunjungan banyak. Nah, kadang dari apa? Badan statistik, Juanda, dari PB, Ciawi itu. Oh, jualan Iya banyak. PB pernah. Juanda. Tapi kalau kendala ada nggak, Bos? Kendala sih kita dibikin santai sih ya. Iya, cuma kendalanya saya suka kadang-kadang Jangan jadi kasihan beban ke aja. ibu-ibu gitu. Mereka kan swadaya gitu. Kadang-kadang setahun sekali cuma nerima 150 apa 100 gimana gitu. Dia ada sih itu tanaman. Jual Jual aja sendiri. Lumayan lah ya, Bu. Ya, buat masak juga karena bisa. ibu-ibunya juga gimana tuh ibu-ibu sok atuh. Ini juga lagi. Seneng aja sih, nggak saya suka bilang ke siapa ibu-ibu suka hati teh benar jangan itu jangan ya. merasa Gitu aja, terpaksa nyanyinya pas gitu. gitu. Enjoy aja, dibikin santai aja, suka gitu sayanya bilangnya. Kalau tertekan kan jangan, kita juga nggak enak gitu. Kalau mereka seneng jam 8 juga sampai sini, karena jam 8 udah sampai sini ya. Kadang-kadang ada jam 10 tuh. Jam enggak itu sukanya jam 10 Iya, ya. ada yang jam 10 datang Iya, kita karena lagi ada kerja, keperluan udah yang mau lain, beres, ya. gitu. Ada santai aja sih, nggak ada tuntutan apa-apa gitu ke mereka. Kalau Dari ketawa sayanya itu juga, dari mereka itu juga. pasti ketawa dulu dari sana. Jangan dibikin beban aja, intinya jangan dibikin beban gitu aja. Iya. Kalau bikin beban nggak akan mungkin Iya. ya sampai ke KWT gitu. Solid ya, Bu ya. Iya gitu. Kalau Nggak ada kendala di tekanan. penanaman gitu kadang cuaca atau Cuaca juga bisa. cuaca ya. Ya, makanya kalau nanam-nanam itu kata Bu Ade pagi yuk pagi gitu, belum panas. Pagi kan. Kalau udah panas kan Pagi kita kan juga ya, males iya, gitu. daripada olahraga. Olahraga di kebun saya. Sekalian ya, Bu ya. Iya. Iya, gitu. Nanti jam 11. Kalau sore, kalau musim panas aja sih kalau nyiram sore. Kalau cuaca kayak gini sih pagi aja. Nggak 2 kali. Kalau kendala mah banyak ya. Kemarin juga kan tomat tuh ya. Kendala dari hama sih itu ya. Oh, hama. Cabai juga nggak pada tumbuh. Cabai juga kayaknya Kalau hujan dibilang terus cabai juga ke cabai enggak kurang ya. bagus. Sedang aja lah pokoknya mah. Jadi tahu cuaca lah, kalau berarti cuaca begini jangan cabai gitu. Jadi hasilnya juga tidak maksimal. Makanya kayak kemarin musim hujan, kebetulan memang kita tidak ada penanaman, mau perbaikan lahan gitu kan. Kebetulan musim hujan gitu, jadi nggak kita nanam dulu. Percuma gitu kita nanam juga kalau musim hujan. Ya. Resiko gagalnya besar tuh. Iya, habis jadi Jadi tidak ada nanti aja hasil. kalau udah hujan yang nggak begitu. Tapi Sering kalau sekarang ini lagi ditanam lagi semuanya. ditanam ini lagi. Semuanya. Iya. Kacang panjang
kacang tanah, kacang panjang. Kalau cabai emang belum nanam, cabai belum. Cabai yang ini ada aja. yang udah aja ini. Cabai. Nanti kalau udah Bayam, Timun Mas, Bu, buat bulan puasa. buat yang nanti pada kesini lagi aja ya. Nanti di kilo berapa gitu ya. Tahu-tahu kesini pada ngegantung. Ada sih yang ngegantung rambutan. Untuk madu yang ininya siapa Bu? Ibu-ibu juga? Pak RT. Oh, Pak RT. Kalau ibu takut deh. Oh, Takut takut. dia takut Harus kesana. pakai pakai alat itu. Pakai alat Enggak tuh dia. Iya. Pakai khusus. Pakai ini. Nggak ada yang berani ibu-ibu. Takut Pak RT yang diseret. suka. Kita jual satu botol 25.000. Oh. Itu kan madunya madu asli ya. Murni ya. Iya, terus kalau misalnya untuk punya penyakit kampung, ya kan ada sengaja pesen, lupa pesennya 5 botol. Bisa Yang dipanen seru kapan deh aja? nanam. 5 bulan sekali. 5 bulan sekali. Oh, ada Paling dua ini bulan. bulan depan. Oh, bulan depan. Baru 4 bulan nih. Berarti bulan depannya baru panen. Berarti bulan Paling juga depan. cuma dapat 10 botol, nggak banyak. Dalam satu kali panen itu. Iya, dari 100 box itu paling yang isi cuma beberapa. Oh, enggak merata. Nggak semua, nggak merata. Jadi gimana tewelnya aja gitu. Paling yang kita panen misalnya 10 apa 15 kotak gitu. Paling kita cuma dapat 8 atau 10 botol. Itu Satu kalau botolnya 50 ml. iya itu kalau awalnya dikasih makan itu bukan Itu mah tewel mah tawonnya kecil. Jadi Bukan tawon makasih yang besar. makan biar Ada bunga kan kita udah Beneran. bunga. Itu Satu makanannya. tempat itu. Jadi bunga itu tuh bunga Air apa sih, air mantin, mantin. terus kalau yang merah-merah itu tuh yang buat penyemangat pink. dia aja gitu. Bikin Supaya nggak madu. kemana-mana. diem di situ ya Bu. Iya. Di situ kan itunya makanannya. Makanannya bunga jadi nggak Makanan susah. apa senang Tapi step nanam kesenangan tuh mana gampang kan? sih Bu. Apa sih apa namanya? Step nanam gitu. Oh, gampang sih ya kalau udah biasa. Udah biasa. Semua juga udah Nah, biasa. gini kalau kangkung bayam itu disemai langsung ke tanah. Tapi kalau kayak terong, tomat, cabai itu melalui penyemaian dulu. Ini pakai tirai penyemai seperti ini, pakai media tanah. Nah, pakai dulu baru pakai bibit. Jadi taruh di rumah bibit, disiram tuh sehari 2 hari kalau nggak sekali. Nah, udah seminggu tumbuh. Nanti udah 2 minggu udah ada daun 2 atau 3, baru kita pindah ke polybag yang kecil, polybag yang kecil dulu. Jadi udah kuat, misalnya udah 3 bulan atau 1 bulan, baru kita mau langsung ke tanah boleh. Kalau mau ke polybag yang lebih besar boleh. Ada prosesnya kalau kayak kangkung, kalau kayak terong, tomat, cabai gitu ya, prosesnya agak lama. Tapi kalau kangkung, bayam itu dari kita tanam paling 25 hari kita udah tanam. Ini kangkungnya Bu. Ya kangkung. Ini ada seminggu, baru seminggu. Oh, baru seminggu. Cepet kalau Cepet kangkung ya? bayam. Udah langsung keluar gitu. Iya. Makanya paling cepat tuh kangkung membayar. Kangkung bayam. Bisa yang bisa Kalau dijual. cesin, pakcoy sama disemai juga, proses semai. Kalau bayam di sebelahnya Bu. Iya bayam itu belum dimakan. Kalau terong itu kan lebih 3 bulan kan sampai dari penyemaian lebih dari 3 bulan. Kalau dari tanam 3 bulan baru kita. Kalau dari penyemaian dari tirai ke tanam ke depo paling sebulan. Gitu. 3 bulan baru kita bisa panen. Iya. Kalau kangkung bayam kan 1 bulan kita bisa panen. Bisa 3 kali panen. Iya. Panen ya? Iya. 3 kali. Bisa dapat berapa kilo? Iya. Apanya? Kalau misalkan Kangkung paling 10 kilo. 8 kilo. Plot gitu. Kalau kita nanam lebih banyak lagi hasilnya gitu. Tergantung kita ininya aja gitu. Oh, ini ya plotnya 3 nih ya kita isi 3 gitu. Terus yang lainnya apa? Kalau misalnya mau ditanam kangkung semua juga bisa. Bisa. Semua. Cuma Kira-kira harus kita harus kan siap pemasarannya, harus siap pemasarannya gitu. Kebanyakan kan ditawarin kangkung pengen terong dong. Nah, Iya, gitu. banyak Gitu macam-macam lah, iya, requestnya ya. makanya. Makanya dia diadakan Kita semua diadain gitu. pasti sini Ada aja. suka nanya yang nggak ada ya. Nah, kita mah pengen pakai udah kubung nggak ada panen gitu kan. Jadi ya itulah pembeli namanya juga ya. Tapi kadang waria juga ya, istilahnya kalau sayuran organik dan bukan organik tuh nggak bisa beda. Yang penting banyak gitu, harga murah gitu. Kadang. Tapi kalau misalnya kita masarin misalnya bazar gitu ya, misalnya di balai kota gitu. Udah tahu organik gitu kan, kalau sedikit mereka beli gitu. Udah tahu sayuran organik, bener nih organik nih katanya tanpa pestisida. Iya bener, silakan aja kunjungin ke KWP gitu kan. Jadi mereka itu udah tahu. Kalau organik kan
Nasi batangnya tuh apa sih? Cek sudah Segar, kan rangu segar, kan? iya, rangu. Jadi rangu cerah ini mah rangu udah gitu beda. Kalau Apa sih? yang dari warung kan lihat ya. Iya, Oh, iya, kalau iya, Bandung iya. itu Iya, bedanya. gitu. Petek Ini gitu, kan masih bunyi bisa petek gitu. Kalau organik udah rangu amis lagi ya. Oh, manis, Bu. Kampung ini. Tahu sih aku. Yang non organik yang lihat. Iya, Iya. itu biasanya. Bedain aja dari pasar sama dari organik. Iya. Kalau dari KWT ini dipaten gini, petek gitu bunyi. Oh, saya sih taunya makan bu. Saya kan ibu saya yang lihat. Tapi enak aja kan nggak tahu kan. Tapi di sini juga warga banyak. Daripada organik sedikit mendingan pugu-pugu yang di warung banyak. Itu banyak pasti. Masih ini. Karena dia nggak mau organik sedikit nggak kebagian, mungkin keluarganya banyak. Iya. Walaupun organik sedikit nggak kebagian, mending pugu-pugu di gitu di warung kan gitu ada sih. Beda sih. Macam-macam sih ya yang namanya ini mah. Kalau ibu mah suka nanam sendiri. Kalau Bu Ade itu. Karena Iya. di tanpa Kalau pakai ibu pengen vakum, Iya. makan Gitu, gitu, yang di botol-botol ada mau yang ditanamin iya. pintok, dapat jarang beli. Iya ngambil aja di botol-botol tuh pada tuh. Udah ini ya. Banyak Iya, yang ada minta. beberapa warga yang Bermanfaat. bisa Strawberry juga menawarkan gitu. gitu ya yang dari KWT ini ke rumahnya. Tadinya mah nggak tahu ibu cara-cara nanam gitu kan. Iya. Tadi tahu-tahunya dari upahnya ada KWT ini ya kita jadi Iya, jadi Banyak belajar lah ya. Iya. Lagi ada Bisa diedukasi ya. Iya. banyak. tapi balik lagi ke anggotanya kalau anggotanya ada tidak kreatif pelatihan gimana? dulu kan Nah, tentang gitu. penanaman. Paling kita kan punya PPR ya, pelatih dari DKPP. Paling kita konsultasi sama. Oh di situ ya. Ya mereka kan kadang 2 minggu sekali ke sini. Kadang ya seminggu sekali yang rajin. Kalau yang di foto rame nih grup nih, pasti dia bentar ya aku ke situ. Karena sekarang udah ada. Dan kalau misalnya, Bu, kenapa sih ini capek gini? Kan Nanti dulu dia- setahun 2 tahun masih dikontrol ke DKPP kan. Hasilnya gimana? Kalau sekarang kan udah 4 tahun mungkin udah Tahun lagi. Berjalan. bisa dah udah siap. jalannya gitu Iya. Jadi nggak usah dikontrol terus-terusan gitu Iya. kan. Paling lagi panen apa nih ibu-ibu? Saya ke situ ya. Tapi gitu. tetap masih minta data gitu. Minta data sih tetap. Yang penjualan. Kalau data jalan tetap. Pertama harus Konsisten. Iya konsisten. Iya. kayak gitu. Dan kita juga diajak kerjasama nih sama Batik Organik yang di Purumda sama Bu Ana ya. Mereka mendirikan KUB di sini nih di dekat Pos Ronda ada KUB, kelompok usaha bersama. Nah, mereka ngajak KWT, ibu-ibu KWT karena konsistenan ibu-ibunya makanya diajak gitu. jadi ibu-ibunya Tapi itu rajin. tinggal ngatur waktu Ibu ibu-ibunya yang penting cuan. Kadang-kadang suka siang, udah zuhur ya Bu, Iya. belajar membatik gitu. Dari mulai Dari jam 9 sampai jam 11. Dari mulai 12. ngegambar. Dari jam 1 sampai jam 3 ada gitu. Tapi alhamdulillah sih udah. Terserah sih kapan aja waktunya, yang penting bisa meluangkan waktu. untuk belajar gitu. Itu juga sama Kak, udah juga nggak ada paksaan. Nggak ada, Mau aja. nggak ada tuntutan yang mau maka. Itu kan sebetulnya dibuka untuk umum juga. Tapi selama ini baru ibu Belum ada KWT aja penambahan. ya. Iya. Karena ribet emang sistem batik ribet ya. Dari Kalau mau dilihat gambar, ya, oh gitu. ngomongnya gini, ih kayaknya kan pakai cantik, Iya, iya cantik. malam. Itulah yang jadi ribet ibu-ibu. Ah, males ah. Tapi pengen, tapi malah pernah malas ya. Jadi ibu-ibu KWT aja yang KWT aktif. aja, Mereka jadi gitu. double gitu ya. Ini ke sini, oh kita lagi proyek ke sini, berarti ke KUB. Kesana, iya. Diatur aja sama ibu-ibu. Selama mereka pengen belajar. Gitu. Tapi kalau ada juga yang nggak mau belajar, nggak usah Ada, tidur aja di rumah. Iya gitu. Oke mungkin cukup ya ibu. Makasih banyak udah meluangin waktunya. Mungkin bikin laporan penyusunan ya. Iya, meminta dokumentasi juga sama nanti yang ciriwis gitu. Oh, gitu. Ya Ciriwisnya cuma 3 orang. Masih ada 3 orang. Nggak apa-apa. Bu Iya tulisin dulu biar apa semua, jadi ciriwis. Pakuri nilainya sejuk. Tapi insya Allah sih ada langsung.